Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Selamat pagi. Ini karena masih pagi ya, masih jam mau setengah 8. Oke, untuk video kali ini saya mau nyoba sharing tentang ini ya, ketidaknyamanan beberapa beberapa hal yang tidak nyaman saat kita melakukan apa sih, memberikan ASI atau mengasihi ya. Sebetulnya sih banyak ya, kita ambil salah satu aja yang sering gitu, yang sering dialami sama bunda-bunda yang menyusui, seperti puting lecet atau bengkak payudara gitu ya. Kita ambil dua itu dulu aja. Jadi dua contoh itu ya. Nah, yang pertama untuk puting lecet, sebetulnya sih yang menyebabkan puting lecet ini adalah perlekatan mulut dedenya yang tidak tepat ya. Kayak kemarin yang sudah sedikit disinggung, jadi kan kalau mulut bayi itu pas nete itu harus semuanya ya. Jadi ibaratkan ini tuh apa sih, putingnya, terus ini tuh yang gelapnya ya disebut areolanya. Nah, biasanya yang lecet itu adalah dedenya, neteknya cuman sampai putingnya aja gitu ya. Jadi pasti ada bunyinya gitu, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan dedenya, netenya itu, mulutnya itu betul perlekatannya gitu ya, masuk semua sama areolanya, ini kan pasti agak jontor gitu ya. Agak jontor kan dedenya kan, ininya tuh terbuka gitu bibirnya tuh sampai kayak gini. Nah, itu tuh resiko puting lecetnya itu kecil gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan yang udah terlanjur lecet gimana nih? Yang pertama, perbaiki perlekatan mulut bayi gitu ya. Dan yang kedua, nah untuk apa sih, meringankan rasa sakit atau supaya si lecetnya itu cepat sembuh lagi, itu mudah aja, insya Allah mudah ya. Tinggal ketika bunda misalkan mau menyusui, kan ini putingnya lecet nih, otomatis kan kalau misalkan langsung disedot suka sakit ya, beres gitu kalau Sundanya mah. Nanti sama bunda dikeluarin dulu asinya bun, dipijit gitu ya dari areolanya supaya keluar asinya agak banyak kan, diregangin dulu si ininya, misalkan ini puting ya, ini areolanya, di gini, ditekan ke arah payudara, terus dipijit agak diurut ke depan sedikit. Nah, biasanya kan langsung keluar ya si asinya tuh. Nanti langsung diolesin. Langsung diolesin, tunggu sebentar. Terus lakukan 2 sampai 3 kali seperti itu ya. Yang penting si putingnya itu basah gitu. Terus sampai agak lunak, kan biasanya kalau apa, kita udah bukan istirahat nyusu sih, kalau misalkan dedeknya bobo terus mau nyusu lagi kan ada jarak tuh, otomatis kan si puting yang lecet itu sebagian yang lecetnya kan agak kering gitu. Nah, jadi yang keringnya itu supaya agak lunak gitu. Jadi pas nanti disusuin ke dede itu tidak terlalu sakit gitu ya. Nanti coba bunda bandingin aja sama tapi yang putingnya lecet ya. Jadi sebelum diolesin sama yang tanpa yang diolesin dulu sama yang nggak diolesin dulu. Nanti rasa sakitnya sakitan mana gitu ya. Biasanya sih kalau yang diolesin dulu nunggu lunak dulu gitu ya si jaringan yang bikin keras yang lukanya itu nggak terlalu sakit, tidak sesakit kalau kita apa, tanpa mengolesinya dulu. Jadi lebih sakit yang tanpa diolesin dulu sama ASI gitu ya. Nah itu. Terus lakukan seperti itu ya terus saja berulang gitu sampai lukanya itu membaik, dan pokoknya kembali lagi perbaiki perlekatan mulut bayi. Kalau misalkan bayinya netenya masih putingnya aja, ya insya Allah si apa, puting pecah atau sampai belah itu ya sulit, bukan sulit, lama sembuhnya gitu ya. Nah, terus yang option kedua yaitu pakai salep khusus ya. Nah, cuman kalau pakai salep khusus itu jangan lupa nanti sebelum dikasih ke dede dibersihkan dulu gitu ya. Seperti itu supaya nggak kemakan sama dede gitu. Nah, terus untuk si ASI ini sendiri juga bisa mempercepat penyembuhannya, Bun. Jadi si putingnya juga insya Allah cepat sembuh. Pokoknya Mas sebelum ngasih apa, sebelum nyusuin dede diolesin dulu 2 sampai 3 kali gitu ya, 2 sampai 3 kali
pengeluaran maksudnya tuh. Diolesin, tunggu dulu sebentar, keluarin lagi ASINya, olesin lagi, tunggu sebentar, olesin lagi seperti itu. Terus setelah nyusuin juga sama. Jadi kalau udah beres nih Dede nennya gitu ya, nanti boleh sama Bunda boleh dilap dulu sama tisu kering boleh gitu ya. Enggak juga nggak apa-apa. Nanti keluarin olesin dulu, tunggu agak apa sih agak kering sedikit baru dipakai lagi branya seperti itu. Nah, itu dilakuin berulang aja. Jadi itu cara alaminya ya, cara alami untuk menyembuhkan si puting lecet atau yang belah gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya udah sampai belah dan keluar darah, itu saya sarankan Bunda cepet ke petugas kesehatan, ke bidan atau ke dokter gitu. Insya Allah nanti dikasih obat ya. Gitu langsung dikasih obat karena kan pasti kalau udah keluar darah itu pasti luar biasa sakitnya ya, dan kita juga mau menyusui jadi terhalang gitu seperti itu. Lalu Bun, yang kedua itu adalah pembengkakan payudara gitu ya, yang disebutnya itu mastitis. Kenapa payudaranya lagi nyusuin suka bengkak? Itu bisa jadi karena aliran ASI yang tidak lancar karena ada penyumbatan, atau yang kedua itu bisa jadi Bunda nyusuinnya itu nggak sampai kosong. Jadi bagusnya supaya ASINya lancar, Bunda itu nyusuin dede itu sampai si payudara itu kosong gitu. Jadi nanti ASINya diproduksi lagi secara lancar kayak gitu ya. Cuman kalau misalkan gimana kalau yang udah terlanjur, nggak apa-apa Bun, setiap ada permasalahan pasti ada solusinya insya Allah ya. Bunda kalau misalkan beda-beda kondisi ya, kalau misalkan udah kemerahan tuh bengkak terus kemerahan ASINya nggak lancar itu tetap disusuin. Nanti apa sih namanya tuh, biasanya kalau ada penyumbatan suka kerasa ya, entah itu di bagian mana, pokoknya terus aja di apa, disusuin ke dedeknya sampai kayak ada perasaan kayak ada yang nyumbat, entah itu apa, terus kesedot keluar gitu. Itu pasti sakit banget, tapi itu pasti langsung lancar lagi gitu ya. Itu biasanya memang apa nggak memang nggak cepet, lama itu bisa sampai 1 jam, tapi dalam kondisi disedot yang kuat sama dedeknya. Kalau misalkan cuma di mall-mall aja di mall-mall cuma di nyot-nyot kurang kuat nyusunya itu kurang efektif ya. Jadi dedenya memang harus kuat nisepnya. Kalau misalkan sulit, Bunda bisa minta tolong ke suami ya, minta tolong. Nggak apa-apa kan halal ya gitu murimnya itu. Terus apa sih itu yang pertama ya, jadi tetap disusukan, jadi si payudara yang sakitnya itu yang ada pembendungan payudara itu pembendungan ASI itu tetap disusukan gitu ya sampai si ASINya lancar kembali. Itu memang lama Bun, itu bisa sampai 1 sampai 1,5 jam tergantung tergantung isapan dedeknya. Jadi gimana kalau misalkan dedeknya apa lapar gitu ya, terus ngamuk-ngamuk, jadi dikasih dulu sama payudara yang tidak ada pembendungan, yang nggak sakit gitu ya, dikasih dulu. Nanti kalau misalkan dedenya udah se bukan setengah kenyang ya, udah agak tenang, nanti langsung kasih sama si payudara yang satunya lagi yang bermasalah itu ya, yang ada yang terjadi pembengkakan atau pembendungan ASI gitu ya. Itu. Terus yang kedua, bisa dengan kompres hangat dingin. Jadi kalau misalkan sama Bunda dikompres hangat dulu, nanti diakhiri dengan kompres dingin. Kalau misalkan diawali dengan kompres dingin dulu, nanti diakhiri dengan kompres hangat. Pokoknya mah itu aja, apa sih namanya tuh, di di mix aja ya kompresnya sambil ditekan-tekan sedikit-sedikit. Jadi misalkan ini payudara ya, sambil digini-gini tekan-tekan dikit-dikit aja, atau Bunda juga bisa melakukan massage payudara. Gerakannya sih tidak harus melulu seperti nanti yang saya contohkan ya. Jadi kayak misalkan payudaranya itu setelah kompres sangat dingin ya. Jadi gini, kalau diawali kompres hangat berarti harus diakhiri dengan kompres dingin. Iya. Saya jadi bingung sendiri ya. Pokoknya ini deh kompres dulu. Nanti kalau misalkan udah dikompres kan itu hangat ya.
hangat kompresnya gitu. Udah dikompres, nanti sama bunda biasanya kalau misalkan tanpa dikasih oil itu akan agak keset ya. Nanti kasih ini aja baby oil nggak apa-apa. Jadi ini bunda lakuin ketika dedeknya lagi nggak nyusu ya, kayak misalkan lagi tidur atau lagi main gitu sama ayahnya atau sama neneknya, kakeknya gitu ya. Itu bunda lakuin. Jadi dikompres dulu. Nah, nanti gerakannya boleh kayak misalkan gerakan memutar dulu gitu ya, memutar searahnya searah jarum jam. Ini kalau di sini searah jarum. Nah, searah jarum jam gitu ya, dari angka 1 ke angka 3 gitu ya. Gitu sampai angka 12 terus aja kayak gitu. Nanti itu lakukan 3 sampai 5 kali putaran cukup. Nanti sama bunda apa sih boleh diraba dulu, misalkan bagian mana nih yang ngegerenjel gitu kan suka kerasa ya, yang ngegerenjel, nah itu diutamain, misalkan apa dipijit halus gitu ya dari pangkal, enggak dari atas ke bawah gitu ke depan ke arah puting gitu ditekan-tekan seperti ini. Udah gitu nanti bunda juga boleh digerakkan menyisir pakai ini apa ini pakai jari ya, pakai ininya nanti apa sih kok ngedadak lupa ya nama itu. Nanti disisir kayak gini, sisir sama searah jarum jam ya, jadi gini sisir sisir gitu kayak gini ke arah puting, terus kayak gini lakukan 3 sampai 5 kali putaran cukup. Nah setelah itu boleh bunda pakai ini samping ini ya telapak tangan ya, sama digitu juga 3 sampai 5 kali putaran gitu. Lembut aja, nggak usah gitu pakai tenaga, nggak usah. Nah kan sakit ya itu pasti. Jadi disesuaikan dengan kalau misalkan sakit banget ya jangan terlalu kencang, kasihan juga ke bundanya gitu. Itu dilakukan sampai si ASINYA keluar gitu ya. Insya Allah itu dapat membantu. Terus kalau misalkan bunda ada demam berarti itu ada apa sih namanya tuh udah terjadi infeksi biasanya ya. Itu bunda bisa langsung periksa aja ke bidannya atau ke dokternya, nanti dikasih buat anti nyeri sama anti demamnya gitu. Nah ini kok tadi kenapa saya tuh menyusut terus gitu ya, lancar gitu tiap 2 jam sekali dede tuh netek terus gitu, nggak pernah alfa lah istilahnya madan, tidak di mix sama susu formula. Terus kalau misalkan apa sih dedenya kenyang misalkan ya, ini cerita-cerita. Kalau misalkan dedenya kenyang, asinya masih banyak, misalkan suka dipumping, pokoknya terus dikeluarin asinya seperti itu, bisa kan. Nah, tapi kok kenapa ada penyumbatan? Katanya kalau misalkan kita rajin nyusuin nggak akan apa sih namanya tuh ASINYA pasti bakalan lancar terus, misalkan kayak gitu ada pertanyaannya. Nah itu bun biasanya ada hal-hal yang tidak kita sadari yang menyebabkan terjadinya penyumbatan ASI atau pembendungan ASI. Kayak misalkan pertama kita nyusuinnya itu cuman di apa salah satu payudara aja misalkan. Terus yang kedua bisa jadi perlekatan mulutnya nih dede awalnya misalkan udah bagus nih, tapi tanpa kita sadari dede sempat melakukan kesalahan, misalkan sempat karena ketarik atau dedenya ngantuk jadi tadinya nempel banget gitu mulutnya, ini agak ketarik gitu, akhirnya tuh yang di nyot-nyotnya itu yang masuk mulut bayinya itu hanya putingnya aja, itu bisa jadi. Terus yang selanjutnya bisa jadi karena apa sih namanya tuh pengosongan payudara yang tidak maksimal. Jadi misalkan apa sih dede nemnya itu nggak sampai apa karena udah terlalu kenyang gitu ya. Akhirnya tuh nggak sampai habis misalkan ya satu payudara tuh nggak sampai kosong banget misalkan kayak gitu. Terus yang selanjutnya banyak ya. Yang selanjutnya misalkan kita pakai bra-nya itu yang ketat misalkan ya. Eh, pakai apa? Bra buat ini, buat menyusui, misalkan buat ibu menyusui, tapi bisa jadi bagian apa? Lingkaran dadanya itu terlalu kencang misalkan, itu bisa jadi bun seperti itu. Jadi sebetulnya banyak sih faktornya gitu, tidak bisa menyalahkan satu penyebab saja gitu ya. Terus apa ya, jadi lupa.
Maaf maaf. Ya pokoknya mah itulah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau misalkan nih Bunda pengen, melakukan, eee, pijat payudara misalkan ya, masas payudara, tapi misalkan Bunda males gitu atau misalkan aduh, tidak memungkinkan untuk pijat sendiri, nggak apa-apa minta tolong sama suami gitu ya. Untuk, apa sih, masas payudaranya sendiri kurang lebih yang tadi saya praktekkan ya, itu yang mudahnya. Kalau misalkan lebih kompleks lagi, bisa kok nanti, apa sih, ditanyain ke bidannya atau misalkan search di Google juga banyak ya. Bisi kepanjangan soalnya kalau di sini. Terus jangan lupa, apa sih, si putingnya juga gitu ya, tetap walaupun sering disusukan sama Bunda, harus sering-sering dibersihkan si putingnya itu ya, supaya, apa, bersih selalu dan terhindar dari bakteri gitu. Apalagi kalau misalkan pecah-pecah atau sampai belah itu harus dijaga kebersihannya gitu ya. Lalu, buat bunda-bunda yang kurang lancar ASINY-nya, tinggal kembali lagi, ini dedenya nyusunya, konsisten nggak atau sama formula gitu, atau misalkan, "Ah, enggak dibantu formula tapi kok ini ya, apa, ASINY-nya nggak keluar banyak," gitu ya. Itu bisa jadi mungkin bundanya terlalu lelah, terus, stres mungkin gitu ya, emosional, emosinya misalkan naik turun, terus, apa, kurang nutrisi atau mungkin Bunda kurang minum juga karena kan kurang lebih 80% itu kan, air ya, ASI itu, dan yang lainnya itu komposisi lainnya itu terdiri dari nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi gitu ya, gitu. Terus, apalagi ya untuk permasalahan yang ASI itu, banyak sih ya, kok saya sekarang mendadak lupa gitu. Oke, untuk sementara mungkin itu dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau di-sharingin atau yang mau ditanyain boleh. Nanti insya Allah dibikinkan videonya di pertemuan di besok di esok hari ya. Mungkin untuk sekarang sharingnya itu dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih ya buat bunda-bunda yang bersedia untuk menonton video ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih atas like dan subscribe serta komennya. Mudah-mudahan nanti semakin penasaran Bunda, jadi makanya bisa semakin banyak lagi sharing yang dilakukan di channel ini ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bunda ya. Semangat mengasihi.